Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester ekonomi teknik yang diampu oleh Bapak Insinyur Bakri Bakar. Langsung saja ke soal nomor 1, yaitu soal mengenai depresiasi. Berikut adalah soal nomor 1. Investasi untuk pembelian suatu alat berat adalah sebesar 750 juta rupiah. Jika umur alat berat tersebut diperkirakan 6 tahun dan harga akhirnya 150 juta rupiah, tentukanlah besarnya depresiasi dan nilai buku dari alat berat tersebut untuk 3 tahun pertama. Jika metode depresiasi yang digunakan adalah A. Garis lurus tanpa bunga, B. Garis lurus dengan bunga 12% per tahun. Berikut adalah soal pembahasan yang A, yaitu depresiasi garis lurus tanpa bunga. Ini adalah rumusnya yang diperoleh dari buku, yaitu SLD sama dengan 1 per N dikali I dikurang S, di mana N ini adalah umur pakai yang tertera di soal, kemudian I adalah investasi awal yang ada di soal sebesar 750 juta rupiah, kemudian S adalah nilai sisa sebesar 150 juta rupiah. Kemudian dilakukan pengoperasian dan diperoleh nilai akhirnya adalah sebesar 100 juta rupiah. Ini adalah nilai depresiasi untuk 1 tahunnya. Di soal diminta untuk menghitung depresiasi untuk 3 tahun. Kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut dengan mengganti T-nya sebesar 3. Jadi 3 per 6 dikali dengan investasi sebesar 750 juta dikurang nilai sisa sebesar 150 juta. Dan diperoleh hasilnya untuk depresiasi garis lurus tanpa bunga selama 3 tahun yaitu 300 juta rupiah. Soal yang B, untuk depresiasi garis lurus dengan bunga 12% per tahunnya. Berikut adalah rumusnya yang dapat dilihat pada slide, di mana M ini adalah investasi awal, yaitu sebesar 750 juta. Dikurang dengan L ini adalah nilai sisa sebesar 150 juta rupiah, kemudian A per P dengan bunga 12% dan N-nya 3. Nantinya nilai tersebut bisa rekan-rekan lihat pada tabel bunga. Kemudian ditambah dengan L dikali I. L ini adalah nilai sisa dan dikali dengan I atau bunga sebesar 12% per tahun. Kemudian diperoleh hasilnya sebesar 267.780.000 rupiah. Ini adalah nilai depresiasi dengan metode garis lurus menggunakan bunga 12% per tahun selama 3 tahun. Selanjutnya juga ditanyakan nilai buku atau book value. Rumus untuk nilai buku yaitu investasi atau I dikurang dengan nilai depresiasi selama 3 tahun yang telah diperoleh pada soal sebelumnya. Diketahui bahwa investasi yaitu sebesar 750 juta dikurang dengan nilai depresiasi selama 3 tahun yaitu 300 juta. Dan diperoleh nilai bukunya sebesar 450 juta rupiah. Pembahasan untuk soal nomor 1 ini dapat rekan-rekan lihat pada referensi yang tertera di slide. Rekan-rekan bisa mencari e-book-nya dan bisa belajar dari e-book tersebut untuk mempersiapkan UAS rekan-rekan. Oke, kita masuk di persoalan yang kedua. Ini mengenai pemilihan alternatif. Nah, di sini kita diminta untuk membantu seorang pengusaha untuk memilih generator mana yang harus ia beli untuk usaha perbengkelannya. Di sini ada 2 alternatif generator. Yang pertama ada Kawasaki dan yang kedua itu adalah Yamaha. Nah, hati-hati dalam penyelesaiannya karena data biaya operasi dan maintenance dan bunga itu dalam periode yang berbeda. Nah, jadi kita harus mengkonversinya pada suatu periode yang sama. Nah, di sini saya mengkonversi biaya operasi dan maintenance dari per bulan menjadi per tahun.
Untuk menentukan alternatif mana yang harus dipilih, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Dalam kasus ini, saya hanya akan menjelaskan dengan metode annual equivalent. Nah, apabila kita menggunakan metode annual equivalent, kita harus bisa menentukan annual equivalent untuk masing-masing alternatif. Langsung saja kita langsung kaji, yaitu annual equivalent generator Kawasaki. Sebaiknya pertama kita harus membuat diagram cash flow-nya. Dalam membuat diagram cash flow, kita memerlukan data umur dan data biaya. Pada soal nomor 2, data umur dari generator Kawasaki itu adalah 4 tahun. Maka kita bisa menarik garis lurus, kemudian memberikan umurnya itu dari 0 hingga 4 tahun. Selanjutnya itu adalah data biaya. Nah, dalam data biaya ini kita harus bisa mengidentifikasi apakah data biaya tersebut tergolong dari present, annual, atau future worth. Present itu adalah nilai uang pada masa sekarang ataupun saat ini. Sedangkan future itu adalah nilai uang pada masa mendatang. Annual itu adalah pembayaran ataupun penerimaan yang nilainya sama per periode. Saya ulangi, annual itu adalah pembayaran ataupun penerimaan yang nilainya tetap setiap periode. Nah, pada soal nomor 2 itu dikatakan bahwa harga jual generator Kawasaki itu adalah 6.500.000. Maka jelas itu adalah harga pada masa saat ini. Oleh karena itu saya mengarahkan dia itu pada tahun ke-0. Tapi kenapa saya mengarahkan panahnya itu ke bawah? Karena 6.500.000 ini tergolong adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha. Oleh karena itu, arah panahnya itu adalah ke bawah. Selanjutnya itu ada nilai ataupun biaya operasi dan maintenance. Kenapa saya mengasumsikannya itu dalam annual? Karena jelas pada persoalan nomor 2, satuannya itu adalah per periode. Dalam kasus ini, periodenya adalah per bulan. Tapi yang saya inginkan itu adalah per tahun, maka saya akan mengkonversi per bulan menjadi per tahun yang nilainya itu adalah Rp4.800.000. Selanjutnya itu ada data nilai sisa. Data nilai sisa ini akan muncul pada akhir periode. Maka dia itu tergolong dari future worth. Nah, selanjutnya kita harus bisa membuat persamaan umum dari generator Kawasaki ini. Nah, karena di sini jelas itu adalah annual equivalent, maka kita harus bisa mengkonversi segala jenis biaya itu menjadi sebuah annuity. Ya, berarti P ini harus kita konversi menjadi annuity dan begitupun dengan future. Maka nilai AE dari Kawasaki itu adalah present yang kita konversikan ditambah dengan annuity itu sendiri, kemudian kita kurangi dengan future yang kita konversikan. Hati-hati karena di sini saya berasumsi bahwa yang ke bawah itu adalah positif. Kenapa ya ke bawah itu positif? Karena jelas bahwa saya di sini akan beranggapan yang positif itu harusnya panah yang panjangnya lebih besar. Maka di sini saya membuat nilai present dan A itu adalah positif. Nah, di sini kita juga menggunakan tabel bunga. Nah, jadi bisa dilihat yang di sebelah kanan ini. Nah, jadi gimana cara mengkonversi suatu nilai present itu menjadi annuity? Maka kita memerlukan tabel bunga. Nah, ini gimana cara bacanya? Ini artinya kita akan mengkonversi nilai present menjadi sebuah anuitas dengan bunga 12%
dengan jumlah tahun itu adalah 4. Nah, jadi sini kita langsung aja coba lihat di tabel bunganya. Bunganya itu adalah 12%. Kita akan mengkonversi present menjadi A dengan N itu adalah 4. Maka nilai A per P itu adalah 0,3292. Kemudian kita tambahkan dengan anuitas itu sendiri, kemudian kita kurangi lagi dengan future yang harus kita konversikan. Sekali lagi, cara membacanya ini adalah kita akan mengkonversikan dari future ke anuitas dengan nilai bunga 12% dan jumlah N itu adalah 4 tahun. Maka setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai AI dari generator Kawasaki itu adalah Rp6.835.200 per tahun. Oke, selanjutnya kita juga bakal menghitung annual equivalent dari generator Yamaha. Nah, harapannya teman-teman sudah paham bagaimana cara membuat diagram cash flow dan rumus umum dari annual equivalent generator Yamaha. Nah, teman-teman juga bisa lihat di layar bahwa saya menyatakan bahwa generator Yamaha itu adalah yang terpilih alternatifnya. Nah, apakah karena nilainya kecil? Jawabannya itu adalah belum tentu. Nah, di sini saya mengambil yang nilai terkecil itu karena data biaya yang digunakan itu cenderung memiliki makna adalah biaya yang harus dia keluarkan per periodenya. Kita bisa lihat dari diagram cash flow bahwa panah ke bawah itu jauh lebih banyak dan panjang dibandingkan panah yang ke atas. Artinya annualnya itu memiliki arti pengeluaran. Nah, kalau misalnya pengeluaran, otomatis kita bakal milih nilainya yang terkecil. Kecuali berbeda kasusnya kalau misalnya diagram cash flow-nya itu memiliki banyak panah yang ke atas dan panjang, otomatis makna annualnya itu akan penerimaan. Maka yang harus kita pilih itu adalah nilai annual yang terbesar. Oke, kita lanjut di persoalan ketiga. Persoalan ketiga ini berkaitan dengan internal rate of return. Nah, pada persoalan nomor 3 bisa dilihat kita dihadapkan dengan data umur, data biaya, dan data bunga. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan berapakah nilai IRR kelayakan proposal tersebut. Nah, sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya, sebaiknya kita membuat diagram cash flow-nya itu seperti apa. Nah, di sini itu ada biaya kontrak tempat dan jelas itu adalah tergolong dari present. Nah, selanjutnya ada biaya investasi awal beli mesin dan peralatan. Tentunya ini juga bakal masuk ke present. Nilai akhir seperti yang saya jelaskan sebelumnya ini akan masuk ke future worth. Nah, kalau misalnya datanya itu dalam periode, dalam kasus ini itu adalah per tahun, maka biayanya itu akan termasuk ke dalam sebuah annuity. Maka penerimaan dan pengeluaran per tahun itu bakal masuk di data biaya jenis annuity. Nah, kira-kira seperti inilah diagram cash flow-nya. Nah, IRR itu adalah suku bunga yang diperoleh ketika nilai NPV-nya itu adalah 0. Oleh karena itu, kita harus bisa membuat persamaan umum dari kasus persoalan nomor 3 ini. Nah, saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana cara membuat diagram cash flow-nya, kenapa bisa seperti ini. Tapi saya akan menjelaskan kembali bagaimana bisa memperoleh NPV yang seperti ini. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwa panah yang ke atas itu adalah yang nilai positif. Karena apa? Karena di sini bisa dilihat
panah yang ke atas itu jumlahnya itu jauh lebih banyak. Oleh karena itu saya mengasumsikan bahwa yang ke atas itu adalah yang positif. Oleh karena itu, karena kita akan menghitung net present value-nya, otomatis jenis biaya annuity dan future itu harus kita konversi menjadi sebuah present worth. Oleh karena itu, NPV itu sudah pasti terdiri dari min P1, kemudian kita kurangkan dengan min P2, lalu kita kurangkan lagi dengan A2 atau annuity yang kedua yang harus kita konversikan dulu, lalu kita jumlahkan dengan annuity yang pertama, tentunya harus kita konversi, kemudian kita jumlahkan lagi dengan future 1 yang tentunya harus kita konversi. Nah, di sini fokus di A2. Di sini itu adalah annuity. Nah, maka nilai annuity ini harus kita konversi menjadi sebuah nilai present. Kalau kita misalnya ingin mengkonversi annuity ini, kita hanya bisa menjadikannya itu hanya pada tahun 1. Ya. Maka kalau misalnya kita udah memperoleh berapa present pada tahun 1, baru kita bisa menghitung kembali present ketika tahunnya itu adalah yang 0. Nah, otomatis nilai A2 ini itu kita ingin mengkonversi anuitasnya itu menjadi sebuah present, tapi presentnya ini hanya dapat dikonversi pada tahun 1. Ya. Dengan I-nya itu adalah I bintang dan N-nya itu adalah 10. Kemudian setelah kita memperoleh hasilnya itu di sini, kita akan mengubahnya menjadi present. Otomatis hasil yang pada tahun 1 itu haruslah menjadi sebuah future. Sedangkan pada tahun yang ke-0 itu yang akan menjadi present. Nah, oleh karena itu kita akan mencari nilai tabel bunga dari future ke present. Nah, tapi di sini hati-hati karena N-nya di sini itu adalah 1 yang bergerak dari 1 ke 0 tahun. Nah, sama halnya dengan yang A1, berarti kita akan mengubah anuitas 1 ini menjadi sebuah present. Karena dia itu dari sebuah anuitas, maka presentnya itu hanya bisa dilakukan hanya sampai tahun yang pertama. Ya. Setelah kita memperolehnya, nilai pada tahun yang pertama itu akan menjadi nilai future karena kita akan mengkonversinya pada tahun yang ke-0. Oleh karena itu, kita harus mencari tabel bunga yang kedua, yaitu dari future ke present, yang nilai N itu adalah 1 karena bergerak dari tahun 1 ke 0. Nah, jadi itu aja yang perlu difokuskan. Yang lain itu sama saja yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Oke, setelah kita memperoleh persamaan yang tadi, kemudian kita bisa memasukkan nilai untuk setiap biaya. Nah, otomatis dia akan menjadi seperti ini. NPV I bintang sama dengan minus 180 juta dikurang 90 juta dikali dengan tabel bunga dari anuitas present, kemudian kita kalikan dengan tabel bunga future present, kemudian kita tambahkan 240 juta, kita kalikan dengan tabel bunga annuity present dan future present, kemudian kita tambahkan 10 juta yang kita kalikan dengan tabel bunga future present. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, IRR itu terjadi ketika NPV-nya itu adalah 0. Nah, sedangkan di sini kita hanya bisa memperoleh NPV dengan memasukkan I-nya itu berapa. Nah, sedangkan kita butuh berapa suku bunga ketika NPV-nya itu adalah 0.
Oleh karena itu, kita bakal mendekatinya itu secara interpolasi. Nah, gimana caranya? Interpolasi kan itu sebenarnya sudah juga belajar di kalkulus 1. Nah, otomatis kita harus mencari dua buah data. Yang mana aja? Itu adalah yang pertama adalah data ketika NPV-nya itu adalah sangat besar ataupun positif. NPV yang positif itu terjadi ketika kita memasukkan I bintangnya itu adalah kecil. Dalam kasus ini, saya memasukkan I bintangnya itu adalah 5%. Yang kedua, kita membutuhkan data NPV yang menghasilkan nilai negatif. Nah, NPV yang menghasilkan nilai negatif itu haruslah I bintang dibuat dengan sebesar mungkin. Nah, di sini teman-teman tinggal lihat tabel bunga, kemudian akan memperoleh NPV ketika nilainya itu sangat besar dan NPV yang nilainya itu adalah sangat kecil. Kalau misalnya sudah memperoleh kedua data ini, baru bisa kita dekati dengan metode interpolasi. Nah, di sini bisa lihat rumus IRR-nya itu seperti apa. Dan ini sangat identik dengan rumus interpolasi. INPV plus itu adalah suku bunga ketika nilai NPV-nya itu adalah positif. Berarti INPV minus itu adalah suku bunga ketika nilai NPV-nya itu adalah minus. Kalau NPV plus itu artinya nilai dari net present value yang menghasilkan nilai positif. Dan begitu sebaliknya untuk NPV minus. Nah, selanjutnya silahkan dimasukkan datanya itu ke rumusan yang di atas ini. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, ternyata nilai IRR itu diperoleh adalah 82,31%. Karena soal nomor 3 hanya diminta berapa nilai IRR, maka untuk persoalan nomor 3 itu sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.